Pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tahu Hari Sumpah Pemuda? Tahu sejarahnya tidak? Bila belum tahu, dengarkanlah uraian yang singkat berikut mengenai Sumpah Pemuda. Pada tahun 1908, Perhimpunan Indonesia dibentuk sebagai organisasi mahasiswa Hindia Belanda yang belajar di Belanda. Pada tanggal 7 Maret tahun 1915, Trikoro Dharma atau lebih dikenal Yongyava berdiri. Kemudian, pada tanggal 30 April sampai tanggal 2 Mei tahun 1926, diadakan Kongres Pemuda pertama. Kongres ini melahirkan gagasan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Kemudian, pada tanggal 27 sampai tanggal 28 Oktober tahun 1928, diadakan Kongres Pemuda kedua. Saat Kongres berlangsung, M. Yamin menuliskan gagasan Sumpah Pemuda. Gagasan itu disampaikan kepada Sugondo Joyo Puspito yang menjabat sebagai Ketua Kongres. Hasil dari Kongres tersebut adalah sebuah sumpah yang lebih dikenal dengan Sumpah Pemuda. Bunyi Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Kongres Pemuda tersebut merupakan tombak sejarah munculnya Sumpah Pemuda. Mengapa diadakan Kongres Pemuda? Bagaimana kontribusi Kongres Pemuda dalam proses kemerdekaan Indonesia? Bagaimana makna teks tersebut bagi sejarah bangsa Indonesia? Teks tersebut diikrarkan para pemuda dari berbagai daerah pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Ikrar tersebut merupakan tekad untuk memulai jalan baru mengusir penjajah melalui perjuangan pergerakan nasional. Mengapa para pemuda menggelorakan pergerakan nasional? Kalian telah mempelajari perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam menentang kolonialisme dan imperialisme. Bangsa Indonesia sadar berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalannya adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Kalian ingat lagi beberapa perjuangan bangsa Indonesia di berbagai daerah. Bagaimana seandainya para tokoh seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Patimura, Sultan Hasanuddin, dan para tokoh lainnya bersatu mengusir penjajah? Tentu, Belanda akan mudah ditaklukkan. Corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari yang bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia telah menemukan identitas kebangsaan sebagai pengikat perjuangan bersama. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Indonesia menjadi salah satu bangsa yang dijajah dan ditindas. Ini membuat masyarakat semakin gencar untuk melakukan perlawanan. Perlawanan rakyat Indonesia telah dimulai sejak penjajahan Hindia Belanda. Perlawanan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan. Paham kebangsaan atau nasionalisme kemudian tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Indonesia menjadi salah satu bangsa yang dijajah dan ditindas. Ini membuat masyarakat semakin gencar untuk melakukan perlawanan. Perlawanan rakyat Indonesia telah dimulai sejak penjajahan Hindia Belanda. Perlawanan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan. Paham kebangsaan atau nasionalisme kemudian tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Proses menuju kemerdekaan Indonesia melalui berbagai tahap, salah satunya dengan kemunculan berbagai perkumpulan masyarakat atau organisasi untuk menghadapi penjajah. Pergerakan untuk menentang penjajah masih bersifat kedaerahan hingga pada tahun 1908 mulai lahir organisasi modern. Bangsa Indonesia sadar, salah satu penyebab kegagalan adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Untuk mengetahui berbagai perlawanan rakyat Indonesia demi memperjuangkan kemerdekaan, perhatikan uraian berikut ini. Pergerakan nasional menjadi wujud protes atas penindasan kaum kolonial kepada rakyat di Indonesia. Para pemuda dari berbagai daerah berikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 sebagai salah satu bukti persatuan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ikrar tersebut merupakan tekad untuk memulai jalan baru mengusir penjajah melalui perjuangan pergerakan nasional. Mengapa para pemuda menggelorakan pergerakan nasional? Apa yang melatar belakangi pergerakan nasional di kalangan rakyat Indonesia? Untuk mengetahui lebih jelas, simak bacaan berikut ini. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang hutang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Nusantara. Peter Broshoff dan Ceta Van Deventer membuka mata pemerintah Belanda untuk lebih memperhatikan nasib rakyat pribumi.
Mereka berargumen, pemerintah Belanda telah begitu lama mengambil untung besar dari wilayah jajahan, sementara rakyat pribumi menderita. Hutang kehormatan harus dilunasi. Maka pemerintah Belanda memiliki kewajiban moral untuk melakukan balas budi melalui kesejahteraan penduduk. Pada 1863, sistem tanam paksa dihapuskan dan pemerintah Belanda mulai menerapkan sistem ekonomi liberal. Pada 1901 Ratu Belanda Wilhelmina mengeluarkan kebijakannya yang disebut dengan politik etis. Gedung Stovia, tempat berdirinya Budi Utomo, organisasi pelopor kebangsaan Indonesia, merupakan salah satu peninggalan yang sangat penting bagi kebangkitan nasional Indonesia. Gedung bekas Stovia, sekolah kedokteran khusus pribumi yang dijadikan Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta ini, menjadi pengingat perjuangan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan, tonggak pergerakan nasional, yaitu tanggal 20 Mei tahun 1908, yang selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, merupakan hari lahir Budi Utomo. Sekarang kalian akan mendengarkan materi pergerakan pada zaman pendudukan Jepang. Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggapi kebijakan Jepang. Propaganda Jepang sama sekali tidak memengaruhi para tokoh perjuangan untuk percaya begitu saja. Bagaimanapun, mereka sadar bahwa Jepang adalah penjajah. Bahkan, mereka sengaja memanfaatkan organisasi-organisasi pendirian Jepang sebagai alat untuk meraih Indonesia merdeka. Beberapa bentuk perjuangan pada zaman Jepang adalah sebagai berikut. Kelompok ini sering disebut kolaborator karena mau bekerja sama dengan penjajah. Sebenarnya, cara ini bentuk perjuangan diplomasi. Tokoh-tokohnya adalah para pemimpin putra, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur. Mereka memanfaatkan putra sebagai sarana komunikasi dengan rakyat. Akhirnya, putra justru dijadikan para pemuda Indonesia sebagai ajang kampanye nasionalisme. Pemerintah Jepang menyadari hal tersebut dan akhirnya membubarkan putra dan menggantinya dengan barisan pelopor. Sama seperti putra, barisan pelopor yang dipimpin Soekarno ini pun selalu mengampanyekan perjuangan kemerdekaan. Larangan pendirian partai politik pada zaman Jepang mengakibatkan sebagian tokoh perjuangan melakukan gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang, sembunyi-sembunyi. Tokoh-tokoh yang masuk dalam garis pergerakan bawah tanah adalah Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Sukarni, Amaramis, Wikana, Khairul Saleh, dan Amir Syarifuddin. Pada saat itu, Jepang melarang bangsa Indonesia memiliki pesawat komunikasi. Kelompok bawah tanah inilah yang sering disebut golongan radikal, keras karena mereka tidak mengenal kompromi dengan Jepang. Pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan tanggal 9 Agustus tahun 1945 memberikan pengaruh besar dalam tatanan dunia. Tokoh yang berperan salah satunya pilot Paul Warfield Tibbets, bersama dengan pesawat Enola Gay. Karena peristiwa tersebut, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu pada tanggal 2 September tahun 1945. Peristiwa pengeboman tersebut menjadi awal persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada masa akhir pendudukan Jepang terjadi revolusi politik di Indonesia, yakni kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi momen penting perjalanan sejarah Indonesia selanjutnya. Kemerdekaan telah membawa perubahan masyarakat dalam segala bidang. Kedudukan Jepang semakin terdesak oleh sekutu dalam Perang Dunia II di Asia Pasifik. Pusat-pusat militer strategis Jepang telah diduduki sekutu. Kekalahan Jepang hanya tinggal menunggu waktu. Akan tetapi, Jepang masih terus melakukan perlawanan terhadap sekutu. Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September tahun 1944, Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji dikemukakan di depan parlemen Jepang, dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Kondisi Jepang yang semakin terdesak oleh sekutu justru menguntungkan bangsa Indonesia. Jepang akhirnya memberikan kesempatan bangsa Indonesia mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana proses kemerdekaan Indonesia?
Kamu dapat menyimak informasi di bawah ini. Pada tanggal 1 Maret tahun 1945, Panglima Pemerintahan di Jawa Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, atau Dokuritsu Junbi Kosokai. BPUPKI bertujuan untuk menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI terdiri dari 63 orang. Di dalamnya terdapat perwakilan Cina, Arab, dan Indo, serta 7 orang Jepang. Pada tanggal 29 April tahun 1945 pengurus BPUPKI dibentuk dengan ketuanya Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat. Sidang BPUPKI bertujuan untuk merumuskan dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. A. Sidang pertama, tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai 1 Juni tahun 1945. Sidang pertama tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai 1 Juni tahun 1945 dalam persidangan adalah merumuskan dasar negara, membahas bentuk negara Indonesia serta filsafat negara Indonesia Merdeka. Berikut merupakan draft dasar negara yang diajukan oleh tokoh besar Indonesia. Sidang pertama belum menemukan titik temu kesepakatan, akhirnya dibentuklah Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945 Panitia 9 merumuskan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Sidang kedua, tanggal 10 Juli tahun 1945 sampai 17 Juli tahun 1945. Sidang kedua membahas tentang wilayah NKRI, kewarganegaraan Indonesia, Rencana Undang-Undang Dasar, UUD, Ekonomi, Keuangan, Bela Negara, Pengajaran. BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang untuk mempercepat kerja sidang. Panitia ini bernama Panitia Perancang UUD yang diketuai Ir. Soekarno. Panitia ini menyepakati Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan UUD. Panitia Perancang UUD juga membentuk panitia lebih kecil beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Supomo untuk merumuskan batang tubuh UUD. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, pada tanggal 9 Agustus Jenderal Tarauchi memanggil 3 tokoh nasional yakni Ir. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Mereka bertiga dipanggil ke Saigon, Dalat Vietnam untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaan kemerdekaan akan dapat dilakukan dengan segera. Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Peristiwa Rengas Dengklok, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Oleh karena itu, peristiwa tersebut disambut haru oleh pejuang bangsa Indonesia. Muncul perbedaan pendapat tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan. Tokoh pemuda tidak setuju terhadap tokoh pejuang kemerdekaan seperti Ir, Soekarno, Moh Hatta, dan Ahmad Subarjo dan mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Perumusan teks proklamasi dilaksanakan di Rumah Laksamana Maeda karena dianggap tempat yang aman dari ancaman militer Jepang, karena Maeda adalah kepala kantor penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Di kediaman Maeda itulah rumusan teks proklamasi disusun. Soekarni, Badiro, dan BM. Dia dari golongan muda hadir dalam pertemuan itu untuk menyaksikan perumusan teks proklamasi. Berdasarkan pembicaraan antara Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, diperoleh rumusan teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta." Upacara proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945 tepat pada pukul 10 waktu Jawa, saat ini pukul 10.10 waktu Indonesia Barat. Bendera pusaka dijahit sendiri oleh Fatmawati, istri Soekarno.
Teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Pelaksanaan upacara dilakukan di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Kelompok pemuda yang cukup berperan dalam penyebarluasan berita proklamasi adalah kelompok Sukarni. Seluruh alat komunikasi dipergunakan